Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syihab Putri Nawawi. NIM saya 208200046. Saya dari kelas tradisi PSP. Tujuan sendiri dari pembuatan video adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah ilmu pendidikan. Langsung saja. Yang pertama adalah apa pengertian dari faktor pendidikan. Faktor pendidikan adalah aktivitas atau usaha manusia untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi bawaan, baik jasmani maupun rohani, serta akal untuk memperoleh hasil dan prestasi. Dengan kata lain, bahwa pendidikan dapat diartikan sebagai suatu hasil peradaban bangsa yang dikembangkan atas dasar pandangan hidup bangsa itu sendiri, sesuai dengan nilai dan norma masyarakatnya, yang berfungsi sebagai filsafat pendidikannya atau sebagai cita-cita dan pernyataan tujuan pendidikannya. Karena bagaimanapun peradaban suatu masyarakat, di dalamnya berlangsung dan terjadi suatu proses pendidikan sebagai usaha manusia untuk melestarikan hidupnya. Yang kedua, di manakah faktor pendidikan tersebut terjadi? Apakah terjadi di lingkup pendidikan formal ataukah terjadi di lingkup pendidikan informal? Jadi menurut pendapat saya adalah saya lebih cenderung memilih ke pendidikan formal, karena pada pendidikan ini itu lebih terstruktur dan lebih berjenjang. Yang terjadi dari pendidikan ini adalah terdapat pendidikan anak usia dini atau PAUD, pendidikan dasar atau SD, pendidikan menengah SMP dan SMA, dan yang terakhir ialah pendidikan perguruan tinggi atau perkuliahan. Yang ketiga, kapan faktor pendidikan seharusnya dilaksanakan? Faktor pendidikan ini dapat dilaksanakan pada mulai pendidikan dasar atau jenjang SD. Dan fungsi faktor pendidikan seharusnya dilaksanakan di saat untuk mempersiapkan seluruh masyarakat dapat mandiri dalam mencari nafkahnya sendiri, membangun serta mengembangkan minat dan bakat individu demi kepuasan pribadi dan kepentingan umum, untuk membantu melestarikan kebudayaan masyarakat, menanamkan keterampilan yang dibutuhkan dalam keikutsertaan dalam berdemokrasi. Berikutnya ialah mengenai siapa saja tokoh-tokoh ahli yang menjelaskan mengenai tuntutan faktor pendidikan. Yang pertama ialah Langford, yang kedua Hegeford, yang ketiga Bojonegoro, dan yang keempat ialah Ki Hajar Dewantara. Dan Ki Hajar Dewantara ini merupakan tokoh yang menjelaskan tentang faktor pendidikan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya nomor 5, mengapa faktor pendidikan perlu dipahami oleh pendidik dan peserta didik? Karena faktor pendidik ini dapat membedakan pendidikan itu menjadi dua kategori, yaitu satu, pendidik menurut kodrati, yaitu orang tua, dan pendidik menurut jabatan, yaitu guru. Pendidik yang bersifat kodrati dan sebagai orang tua wajib pertama kali memberikan pendidikan kepada anaknya, selain asuhan, kasih sayang, perhatian, dan sebagainya. Pendidik ialah semua orang yang mempengaruhi perkembangan seseorang. Sedangkan pendidikan menurut jabatan, yaitu seorang guru. Guru adalah merupakan seorang pendidik yang menerima tanggung jawab dari tiga pihak, yaitu orang tua, masyarakat, dan negara. Kepercayaan yang mampu memberikan pendidikan dan pengajaran, dan diharapkan pula dari pribadi guru dapat memancarkan sikap-sikap yang baik sebagai kelanjutan dari sikap dan sifat orang tua pada umumnya. Berikutnya merupakan faktor peserta didik. Faktor ini adalah orang yang menerima pengaruh dari seorang atau sekelompok orang yang melanjutkan atau menjalankan kegiatan pendidikan peserta didik sebagai manusia yang belum dewasa, atau dia ini merasa tergantung kepada pendidikannya.
bahwa peserta didik ini merasa bahwa ia masih memiliki kekurangan-kekurangan tertentu. Ia menyadari bahwa kemampuan masih sangat terbatas dibandingkan dengan kemampuan pendidiknya. Yang terakhir ialah bagaimana cara agar para pendidik mampu menerapkan metode-metode pembelajaran kepada peserta didik. Adapun metode-metode yang biasa dipakai oleh para pendidik adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah metode ceramah, yaitu di mana seorang pendidik ini menjelaskan kepada anak didik isi atau materi yang diajarkannya. Biasanya metode ini membuat anak didik jenuh karena anak didik hanya diam mendengarkan. Yang kedua, metode diskusi, yaitu di mana anak didik diberikan materi oleh pendidik untuk dipresentasikan, kemudian hasilnya akan didiskusikan dengan teman-teman dalam satu kelas. Yang ketiga, metode tanya jawab, di mana pendidik memberikan kesempatan kepada anak didik untuk menanyakan apa yang tidak diketahui dalam materi pelajaran, agar pendidik tidak para pendidik tidak menyia-nyiakan waktu untuk menjelaskan, padahal anak didik sudah mengetahui apa yang dijelaskan. Yang keempat, metode pemberian tugas, yaitu pendidik memberikan tugas kepada anak didik. Dengan begitu pendidik dapat mengetahui sejauh mana pengetahuan yang dimiliki anak didik dalam materinya. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.